5, 6, 7, 8. Untuk soal nomor 15, diketahui di soal nilai PS yaitu 5 cm, nilai PQ 12 cm, nilai QR 8 cm, besar sudut SQR yaitu 150 derajat, dan otomatis nilai SPQ 90 derajat karena dia segitiga siku-siku. Yang ditanya yaitu berapakah luas dari PQRS. Pertama, kita harus mencari nilai QS-nya itu terlebih dahulu dengan cara menggunakan teorema Pythagoras yang berumus QS sama dengan akar dari PQ ditambah dengan PS kuadrat. PQ kuadrat ditambah PS kuadrat. Kenapa ini ditambah? Karena QS itu sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Lalu kita masukkan nilai dari PQ dan PS ini, itu 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Hasilnya 144 ditambah 25. Jumlahkan 144 ini dengan 25. Nah, hasilnya 169. Akar 169 itu berapa? 13 cm. Maka dapatlah nilai QS ini 13 cm. Langkah kedua yaitu mencari luas dari segitiga PQS dengan rumus setengah alas kali samping sin alfa. Alas dari segitiga PQS ini yaitu 12 dan sisi sampingnya yaitu 5. Sin otomatis sinnya 90 derajat karena dia segitiga siku-siku. Kita kalikan 12 bagi 2 ini 6, baru dikali 5. Sin 90 yaitu 1. Jadi hasilnya 30 cm pangkat 2. Soal nomor 16. Diketahui di soal nilai PQ-nya ini sama dengan 464 akar 2 meter. Kemudian sudut dari P-nya itu sebesar 30 derajat. Lalu sudut Q-nya itu 105 derajat. Nah, yang ditanya di sini itu panjang dari QR-nya ini sendiri. Sebelum kita mencari QR itu, kita harus mencari sudut R-nya ini terlebih dahulu dengan cara menggunakan sudut terlurus yang berbelah 180 derajat. Caranya yaitu sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya ini bernilai 30 derajat ditambah sudut Q-nya ini bernilai 105 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Lalu kita jumlahkan 30 tambah 105 hasilnya 135 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 135 derajat. Sudut R sama dengan 45 derajat. Maka dapatlah sudut R ini 45 derajat. Selanjutnya, kita mencari nilai QR ini dengan aturan sinus. Aturan sinus yang rumusnya PQ per sin R sama dengan QR per sin P. PQ-nya ini nilainya 464 akar 2 per sin R-nya itu tadi berapa? 45 derajat. Berarti sin 45 derajat. Sama dengan QR-nya kita tetap punya QR ya, karena QR ini yang ditanya. Lalu sin P-nya ini 30 derajat. Jadi sin 30 derajat. Kita cari dulu nilai sin 45-nya dengan sin 30-nya.
Maka hasilnya 464 akar 2 per 1 per 2 akar 2 sama dengan QR per setengah. Setengah dibagi setengah itu 1, maka sisa 464 akar 2 per akar 2 sama dengan QR per 1. Kita kali silang, maka hasilnya QR sama dengan 464 akar 2 per akar 2. Akar 2 bagi akar 2 itu 1 juga, jadi QR sama dengan 464 meter. Nomor 17. Di soal, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Ini pelabuhan A diibaratkan memiliki titik acuan ke utara. Pelabuhan B dengan arah 40 derajat. 40 derajat. Ibaratkan ini 40 derajat. Kita tarik garis lurus ke pelabuhan B sejauh 60 mil. Nah, ini B. Selanjutnya dari pelabuhan B berputar haluan ke pelabuhan C, memiliki titik acuan juga ke arah utara. Berputar haluannya ini dengan arah 160 derajat. Nah, ibarat kata ini 160 derajat. Dari B ke C-nya itu sejauh 90 mil. 90 mil. Nah, yang ditanya di soal itu jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Maka dari itu kita tarik garis lurus dari pelabuhan A ke pelabuhan C ini. Berapa? Sebelumnya kita tarik garis lurus yang berlawanan dari titik acuan tadi, yaitu ke arah selatan. Jika di sini 40, maka di sudut B ini yang mengambil dari A dan C ini juga 40. Karena ini sudut berperlurus, maka di sini jika udah 160 derajat dikurang 180 derajat berarti hasilnya 20 derajat. Maka sudut yang mengapit A dan C itu berjumlah 60 derajat. Nah, ini dia seperti ini gambar cantiknya. Untuk mencari AC ini kita menggunakan yang namanya aturan kosinus. Rumusnya B kecil kuadrat sama dengan A kecil kuadrat tambah C kecil kuadrat dikurang 2AC cos B. Baru kita masukkan nilai-nilainya dari A, B, dari A dan C, yaitu 90 kuadrat ditambah 60 kuadrat dikurang 2, A-nya tadi 90, C-nya tadi 60, cos B-nya tadi cos 60 derajat. Baru kita pangkatkan 90 dan 60-nya ini. Jadi 8100 ditambah 3600. Kita kalikan 90 dengan 60 ini, maka hasilnya 5400. Sedangkan cos dari 60 derajat itu sendiri hasilnya setengah. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Baru kita jumlahkan ini semua. Kita jumlahkan ini dengan ini, hasilnya 11.700 dikurang 5.400. Hasilnya 6.300. Ini masih B kuadrat ya. Jika B aja, maka kita cari akar 6.300. Cara menyelesaikannya ini, kita ambil bilangan kuadrat yang bisa diakarkan lagi. Seperti 9 dikali 7 dikali 100. Baru kita akarkan satu-satu bilangan tersebut. Akar dari 9 yaitu 3. Akar dari 7 kan nggak bisa. Jadi kita biarkan aja dulu di sini. Lalu kita ke 100-nya. Akar dari 100 itu 10.
baru akar 7-nya tetap. Jadi, 3 dikali 10 akar 7 hasilnya 30 akar 7 cm. Ini loh.